Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Eh, di video selanjutnya sudah memaparkan mutasyabbih di dalam Al-Qur'an. Nah, yang selanjutnya itu yaitu at-tabdil, yaitu perubahan kata. Nah, itu dicontohkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dan juga surah Toha ayat 133. Nah, di dalam surah Al-Baqarah itu ada di dalam ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, di dalam surah Toha itu ada di ayat 123, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din uduwun fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Nah, kedua ayat di atas itu berkisah tentang turunnya Nabi Adam dan juga Siti Hawa ke bumi. Pada mulanya Nabi Adam dan Siti Hawa itu tinggal di surga untuk menjalani semacam diklat sebelum melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Namun keduanya tergoda oleh rayuan iblis sehingga mereka terusir dari surga. Artinya keduanya akan tetap turun ke bumi meski tidak tergoda oleh iblis, sebab memang Allah itu sudah mempersiapkan mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, beda kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 itu menggunakan domir jamak. Ihbitu minha jami'an. Sementara di surah Toha ayat 123 itu menggunakan domir mustasna, yaitu ihbito minha jami'a. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 38 itu ditunjukkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga kepada Siti Hawa dan anak keturunannya. Artinya mereka yang terusir dari surga adalah Adam, Hawa, dan juga seluruh anak keturunannya. Pertanyaannya, apakah anak keturunan Adam dan Hawa itu sudah ada? Mereka sudah ada, tapi masih di dalam sulbi Adam. Demikian itu adalah penjelasan daripada Al-Imam Asy-Sya'rawi. Nah, jika mereka berada di sulbi Adam, kenapa mereka turut turut menanggung akibat daripada kesalahan Nabi Adam dan juga Siti Hawa? Untuk menjawab persoalan ini, menurut Imam Asy-Sya'rawi terlebih dahulu harus memahami ayat walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikatis judu li Adam. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ayat ini menunjukkan penghormatan malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan juga kepada anak keturunannya. Hal ini sebagaimana ditujukan oleh domir jamak, yaitu lafaz kum. Artinya jika dahulu mereka pernah merasakan kemuliaan karena penghormatan malaikat kepada bapaknya, yaitu Nabi Adam, padahal mereka belum wujud atau masih berada di dalam sulbinya Nabi Adam. Maka wajar saja kalau
mereka juga menanggung akibat daripada Nabi Adam yang terusir daripada surga. Nah, atau dengan kata lain, ayat ini ditunjukkan kepada seluruh umat manusia hingga akhir kiamat. Artinya, manusia itu akan jatuh kepada kehinaan atau kejatuhan spiritual ketika mereka tergoyah oleh rayuan setan. Nah, sementara di dalam surah Toha ayat 123 itu hanya ditunjukkan kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Nah, ayat ini berbicara tentang awal tanggung jawab manusia sebagai khalifah itu jika mereka hadir di bumi. Yang diawali sebuah drama atas turunnya Nabi Adam dan juga atas turunnya Nabi Adam ke bumi. Jika ada yang berkata seandainya Nabi Adam tidak tergoda oleh iblis, apakah Nabi Adam akan terus berada di surga? Tentu saja tidak. Nabi Adam itu akan turun ke bumi yang sejak awal direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun godaan setan atau iblis mengakibatkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu kehilangan fasilitas surgawi, lebih tepatnya daripada semestinya. Dan ini bisa dipahami di dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ajallahum as-saytanu anha fa'akhrajahum mimma kana fihi. Artinya setan itu memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya itu dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya itu berada di surga. Nah, kalimat kalimat fa'akhrajahuma itu diatofkan kepada azallahuma. Artinya setan ini berhasil mengusir Nabi Adam dan juga Siti Hawa dari surga setelah setan memperdayai keduanya. Dari analisa kebahasaan bisa dijelaskan bahwa penggunaan fa'atof adalah berfungsi sebagai litakib, itu mengiringi dan menunjukkan bahwa ayat tersebut bukan sekedar menginformasikan efek negatif dari rayuan setan, akan tetapi memberikan kesan bahwa akibat dari perbuatan dosanya akan dirasakan oleh pelakunya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang dalam kisah Nabi Adam itu digambarkan dengan kehilangan dari fasilitas surgawinya. Nah, pada ayat ini juga itu disebutkan yang turun adalah Adam dan Hawa. Namun setelah ada huruf takkid, yaitu di dalam pada lafaz jami'ah, artinya yang turun ke bumi hanya dua saja. Yang turun ke bumi itu bukan hanya dua, tetapi lebih dari dua. Paling tidak ada 3 oknum. Dan itu dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'rawi siapa saja, yaitu ada kelompok Nabi Adam dan Hawa dan juga ada iblis. Namun kedua kelompok ini berada dalam posisi yang berlawanan. Bahwa oknum Nabi Adam dan oknum iblis ketika turun ke bumi itu berada di dalam posisi yang berlawanan. Hal ini juga bisa dipahami sejak ada taklif agama, selalu ada dua kelompok yang berseberangan. Adam dan Hawa memiliki kelompok yang senantiasa ingin taat kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis itu mewakili kelompok yang senantiasa ingin melanggar manhaj Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui ayat ini manusia itu diingatkan selama mereka berpegang teguh kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan tercela serta tidak akan dilanda oleh rasa sedih, kemudian rasa takut. Nah, hanya orang-orang yang berdosa saja
yang hidupnya tidak akan pernah tenang di dunia maupun di akhirat. Nah, demikian video yang singkat dan penjelasan yang sedikit, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.